Kenalkan, nama saya Yohanes Sindunata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu komponen PC, yaitu motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard atau papan induk adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat koneksi untuk semua perangkat keras. Semua komponen seperti prosesor, memori, kartu grafis, dan penyimpanan terhubung ke motherboard agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Fungsi motherboard sendiri ada 4. Yang pertama, menghubungkan semua komponen komputer melalui jalur data dan listrik. Yang kedua, menyediakan daya ke berbagai komponen melalui konektor daya. Yang ketiga, mengatur komunikasi data antara prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Yang keempat, menyimpan pengaturan dasar sistem dalam chip BIOS atau UEFI untuk mengontrol proses booting. Lalu bentuk motherboard. Bentuk motherboard yang sering dipakai PC saat ini ada 3, yaitu standar ATX, micro ATX, dan mini ITX. Yang membedakan dari ketiga motherboard ini adalah jumlah slot ekspansi PCIe dan juga jumlah slot RAM-nya. Untuk standar ATX ini memiliki cukup banyak jumlah ekspansi slot PCIe dan juga jumlah slot RAM, sehingga kebanyakan PC high-end atau PC workstation memakai standar ATX. Untuk yang kedua, micro ATX, ini memiliki jumlah slot ekspansi dan jumlah slot RAM yang lebih sedikit daripada standar ATX. Micro ATX ini lebih sering untuk PC gaming dan juga PC mid-range. Yang terakhir, mini ITX ini yang paling kecil, hanya memiliki 1 slot ekspansi dan juga 2 slot RAM. Ini cocok untuk PC kecil seperti HT-PC atau PC gaming yang mini. Lalu kita ke komponen motherboard. Komponen motherboard yang pertama yaitu CPU socket. Soket CPU adalah tempat di motherboard yang berfungsi sebagai konektor fisik antara prosesor dan motherboard itu sendiri. Soket ini memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan komponen lain seperti RAM, kartu grafis, dan penyimpanan melalui jalur data di motherboard. Lalu fungsi soket CPU sendiri, yang pertama menyediakan koneksi fisik dan listrik antara prosesor dan motherboard. Yang kedua, menjaga kestabilan CPU dengan mekanisme penguncian khusus agar tidak mudah terlepas. Yang ketiga, memastikan kompatibilitas antara motherboard dan jenis CPU tertentu. Yang keempat, menyediakan jalur komunikasi antara CPU dan komponen lain melalui chipset motherboard. Lalu untuk jenis soket CPU sendiri dibedakan berdasarkan produsennya atau CPU yang digunakan. Untuk CPU Intel sendiri menggunakan soket CPU yang berjenis LGA atau Line Grid Array. LGA adalah jenis desain soket yang digunakan oleh prosesor Intel, di mana pin terletak di motherboard, sementara CPU memiliki bantalan kotak datar yang menempel pada pin tersebut saat dipasang. Nah, lalu ini adalah beberapa jenis LGA. Ada LGA 1700, LGA 1200, LGA 1151, LGA 2066, dan LGA 3. Untuk jenis soket CPU yang selanjutnya adalah jenis soket CPU untuk prosesor AMD atau CPU AMD. Nah, CPU AMD ini menggunakan jenis soket PGA, Pin Grid Array. Pada saat soket PGA, pin berada di CPU, sedangkan soket di motherboard memiliki lubang tempat pin CPU masuk. Nah, untuk jenis PGA ada AM4, FM2+, dan AM3+. Lalu untuk CPU AMD zaman sekarang, seperti Ryzen 7000, Threadripper itu sekarang sudah menggunakan LGA, Line Grid Array. Ini konsepnya sama seperti CPU dari Intel. Untuk jenis LGA dari AMD ada AM5, STRX4, dan SP3. Ini untuk perbandingan singkat antara PGA dan LGA dari CPU AMD. Lalu kita ke komponen selanjutnya yaitu soket RAM. Soket RAM adalah slot pada motherboard yang digunakan untuk memasang modul RAM. Soket ini memungkinkan RAM berkomunikasi dengan prosesor dan komponen lain, sehingga sistem dapat menjalankan aplikasi dan menyimpan data sementara. Nah, jenis soket RAM itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan jenis RAM.
Berdasarkan jenis RAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu SDRAM dan DDR. Untuk yang kedua, berdasarkan desain fisik, ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu DMM dan SODMM. Nah, selanjutnya slot PCIe. PCIe adalah slot ekspansi pada motherboard yang digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti kartu grafis, SSD NVMe, kartu suara, kartu jaringan, dan aksesoris lainnya. PCIe menggantikan standar lama seperti PCI dan AGP dengan kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dan fleksibilitas yang lebih baik dalam mendukung berbagai perangkat. Ini untuk versi PCI saat ini. Yang paling terbaru adalah PCI 6, ini yang dirilis tahun 2022 dan kecepatan maksimumnya 128 GB per second. Lalu untuk jenis dan ukuran PCI seperti ini bisa dilihat. Untuk yang ini dibedakan berdasarkan penggunaannya. Ada yang digunakan untuk kartu suara, SSD NVMe, dan juga kartu grafis. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu port SATA dan M.2. Port SATA dan M.2 adalah konektor pada motherboard yang digunakan untuk menyambungkan penyimpanan data seperti HDD, SSD, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada VRM. VRM, Voltage Regulator Module, adalah komponen pada motherboard yang bertugas mengatur dan menstabilkan tegangan listrik yang diterima oleh CPU, GPU, dan komponen lainnya. VRM berfungsi sebagai konverter daya yang mengambil tegangan tinggi dari PSU dan menurunkannya ke tegangan yang lebih rendah dan stabil agar sesuai dengan kebutuhan prosesor. Nah, di dalam VRM terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada MOSFET, yang kedua CHOP atau induktor, yang ketiga kapasitor, dan yang keempat ada PWM controller. Lalu komponen selanjutnya pada motherboard yaitu chipset. Chipset adalah sekumpulan sirkuit terpadu pada motherboard yang mengatur komunikasi antara CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Chipset berperan sebagai pengatur lalu lintas data yang memastikan setiap komponen bekerja dengan struktur. Nah, lalu untuk chipset sendiri pada model lama itu dibedakan menjadi dua, yaitu North Bridge dan South Bridge. North Bridge itu menghubungkan langsung CPU dengan RAM dan kartu grafis. Dan juga North Bridge ini bertanggung jawab atas kinerja tinggi dan komunikasi cepat. Sedangkan South Bridge mengatur perangkat yang lebih lambat seperti SATA, USB, dan jaringan. Ini digunakan untuk mengelola komunikasi dengan BIOS dan input-output lainnya. Lalu chipset pada motherboard dibedakan menjadi dua berdasarkan produsen. Yang pertama ada Intel dan yang kedua ada AMD. Ini adalah contoh beberapa series chipset dari Intel dan juga AMD. Selanjutnya ada port I/O. Port I/O atau input-output pada motherboard adalah kumpulan konektor yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, monitor, printer, jaringan, dan perangkat lainnya. Ini gambarnya nanti seperti ini. Ini untuk model motherboard yang lama, karena mouse port dan keyboard portnya masih menggunakan bentuk yang bundar seperti ini. Lalu selanjutnya ada power connector. Power connector digunakan untuk menyuplai listrik dari power supply ke motherboard dan komponen lainnya. Ini itu digunakan untuk suplai listrik yang menggabungkan antara PSU dengan motherboard, sehingga nanti ada tegangan listriknya di motherboard. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya.